Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas ujian tulis UGM tahun 2018 ya. Kali ini soalnya berkaitan dengan materi usaha dan energi fisika SMA kelas 10 ya, Dek ya. Oke, langsung kita bahas. Sebuah benda bergerak di suatu permukaan yang kasar dengan koefisien gesek konstan sebesar mu. Berarti mula-mula bendanya bergerak. Bila awalnya energi kinetik benda adalah E dan jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti adalah X, maka besarnya massa benda adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah M ya, Dek ya. Nah, berapakah massa benda? Nah, untuk materi usaha dan energi ya, yang pertama kita akan mengingat-ingat dulu bahwa yang namanya usaha itu rumus dasarnya adalah W sama dengan F S cos theta. Ya. Jadi F itu adalah gaya yang bekerja pada benda, kemudian S itu adalah perpindahan yang dialami oleh benda ya akibat diberi gaya sebesar F. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara F dan S. Ya. Kalau misalkan F dan S itu searah, ya, maka nanti sudutnya sama dengan 0. Kalau sudutnya sama dengan 0, berarti cos 0 sama dengan 1. Makanya biasanya rumus usaha itu hanya sekedar ditulis W sama dengan F kali S saja. Itu asumsinya antara gaya dan perpindahan searah. Nah, sekarang bagaimana kalau yang bekerja pada benda itu adalah gaya gesek? Gitu ya. Gaya gesek kecenderungannya adalah arahnya berlawanan dengan perpindahan. Ya, sebagai contoh kalau benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek itu arahnya adalah ke kiri. Sehingga sudut antara gaya gesek dan perpindahan sama dengan 180 derajat. Ya, cos 180 derajat itu sama dengan min 1. Sehingga rumus untuk menghitung usaha oleh gaya gesek itu adalah min F, ya, min FK boleh ya, min FK dikalikan dengan S. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, asal tanda negatif dari rumus usaha oleh gaya gesek kinetik. Ya, itu asalnya dari cos 180 derajat. Mengapa 180 derajat? Karena antara gaya dan perpindahan berlawanan arah. Ini boleh dihafalkan, tetapi harapan saya kalian bisa tahu ya asalnya tanda negatif itu dari mana. Kemudian kalau usaha itu kita hubungkan dengan energi ya, Dek ya. Yang namanya usaha yang pertama itu definisinya adalah setara dengan perubahan energi potensial yang dialami oleh benda. Nah, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Jadi kalau benda berada pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Kalau energi potensialnya berubah, maka nanti dapat kita simpulkan ada usaha yang bekerja pada benda, ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan energi kinetik. Jadi yang namanya usaha itu setara dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh sebuah benda, ya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Ya, rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, mungkin EP dulu ya. Ini kita sambil mengingat-ingat rumusnya EP sama dengan mgh. Jadi H di sini adalah ketinggian. Sementara kalau EK itu rumusnya adalah setengah m kali v kuadrat. Jadi V di sini adalah kecepatan, ya. Jadi dengan kata lain, kalau ada benda bergerak dengan kecepatan tertentu, pasti benda tersebut memiliki energi kinetik. Nah, kalau energi kinetiknya makin lama makin cepat atau makin lambat, ya, maka pada benda itu pasti bekerja usaha. Nah, itu yang harus dipahami. Oke? Nah, berarti kalau ada soal semacam ini, kita bisa menggunakan hubungan W sama dengan delta EK. Mengapa? Karena benda tidak mengalami perubahan ketinggian. Di sini benda hanya mengalami perubahan energi kinetik saja, ya, Dek ya. Sehingga langsung aja kita gunakan persamaan W sama dengan delta EK. Nah, W-nya sendiri berarti usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, ya. Jadi usaha oleh gaya gesek. Nah, rumusnya adalah min FK dikalikan dengan S, ya. Ini sama dengan delta EK, EK2 dikurangi EK1. Nah, di soal dikatakan bahwa mula-mula energi kinetiknya sama dengan E. Ini berarti EK1, ya. Kemudian setelah menempuh jarak tertentu, benda tersebut berhenti. Nah, kalau berhenti berarti kecepatannya sama dengan 0. Artinya nanti EK2 sama dengan 0.
Jelas ya, Dek ya? Berarti EK2-nya bisa kita coret. Di sini ada tanda minus, ini ada tanda minus, berarti juga bisa kita coret. Sehingga FK kalikan S sama dengan EK1 ya. Ingat tujuan kita adalah menghitung besar massa benda ya. FK itu rumusnya adalah mu K dikalikan dengan N ya. Jadi mu K itu adalah koefisien gesek kinetik dikalikan dengan N. N itu adalah gaya normal ya, Dek ya. Nah, gaya normal di kasus ini sama dengan beratnya benda. Berat itu adalah massa kali gravitasi ya. Berarti mu K kali M kali G kali S sama dengan EK1. Nah, EK1-nya sama dengan E. Berarti seperti ini ya. Yang ditanyakan itu adalah massa. Berarti M kita sendirikan sama dengan E dibagi mu K kali G kali S ya. Oh ya, S-nya di sini diketahui sama dengan X ya. Berarti ini saya ganti saja. Berarti E per mu K kali G dikalikan dengan X ya. Berarti jawabannya itu yang mana? Jawabannya adalah yang D ya, Dek ya. Nah, E per G kali mu kalikan X ya. Jadi mungkin biar enak ini saya hapus juga, bukan mu K tetapi mu ya. Biar sama dengan apa yang diketahui di soal ya. Jadi ini mu, nah yang ini juga mu. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan materi usaha dan energi fisika SMA kelas 10. Soalnya diambil dari ujian tulis UGM tahun 2018. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.